Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Disanjung dan Dibenci, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 23 ayat 20. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya. Katanya, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki pekan suci yang diawali dengan hari Minggu Palma. Pekan suci ini menjadi perayaan iman yang syarat dengan pendidikan rohani dan memberikan penguatan bagi pertumbuhan iman setiap orang beriman Kristiani. Perlu dicatat dan untuk mengingatkan kita semua bahwa hari ini, Minggu Palma ini, memiliki keistimewaan yang tidak kita jumpai dalam perayaan Ekaristi sepanjang tahun liturgi gereja. Hari inilah hari satu-satunya gereja mewartakan Injil sebanyak 2 kali. Pada bagian pertama adalah upacara perarakan Yesus memasuki Yerusalem dengan nuansa sukacita dan kemeriahan. Bagian kedua bernuansa kesedihan dan duka cita. Pada bagian pertama Injil yang diwartakan adalah kisah Yesus memasuki kota Yerusalem. Orang-orang Yahudi itu menyanjung Yesus sebagai rajanya dan mereka berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yohanes bab 12 ayat 13. Tetapi pada bagian kedua dalam liturgi sabda perayaan Ekaristi Minggu Palma itu, inilah sikap mereka yang secara drastis berubah. Katanya, penuh kebencian kepada Yesus. "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi pada orang-orang yang selalu hidup berdekatan dengan guru Yesus yang baik, yang berbelas kasih dan murah hati? Saudara-saudari terkasih, menarik untuk disimak bahwa pada hari ini kita menemukan perubahan sikap orang-orang yang sering berhubungan dengan Yesus. Dengan singkat kata, boleh saya katakan bahwa Yesus itu disanjung tapi segera dibenci. Dalam satu perayaan yang menyatukan 2 Injil yang dibacakan pada hari ini, kita menemukan sikap manusia yang tidak konsisten dan gampang diombang-ambingkan. Mereka yang semula sangat mengagungkan Yesus, mengikutinya, mendengarkan sabdanya, mengagumi mujizat-mujizatnya, mengalami kasih dan belas kasihnya, serta kemurahan hatinya, karena pengaruh orang-orang Farisi yang membenci Yesus, mereka lalu ikut-ikutan menolak Yesus yang selama ini sudah mengisi ruang hati mereka, mewarnai hari-hari mereka. Sungguh sedih melihat perubahan sikap yang sedemikian bertolak belakang yang pada hari ini didramatisasikan di hadapan kita.
pada hari Minggu Palma ini, gereja menyajikan pengalaman beriman yang tidak stabil dari para pengikutnya, mengaguminya, tapi berakhir dengan pengkhianatan terhadap dirinya. Saudara-saudari terkasih, dramatisasi tentang perubahan sikap orang-orang yang mengikuti Yesus itu tidak dapat kita rasakan ketika pandemi COVID-19 masih merebak. Liturgi dirancang lebih sederhana dan biasanya perarakan ditiadakan. Pada tahun sebelumnya, kita bahkan tidak mengalaminya sama sekali karena perayaan dilaksanakan secara daring atau kita mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Coba kita perhatikan kata-kata yang terucap di awal perayaan Minggu Palma ini. Kita menirukan orang-orang yang mengagumi Yesus itu dengan menyanyikan lagu Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Yesus Kristus Maharaja. Hosana, Hosana, terpujilah yang datang atas nama Tuhan. Hati kita penuh dengan kegembiraan. Kita bangga memiliki raja seperti Yesus. Namun kemudian kita harus mendengarkan dalam pewartaan kisah sengsara Tuhan Yesus menurut Santo Lukas hari ini. Orang yang sama berteriak-teriak, berseru, salibkanlah dia. Salibkanlah dia. Fakta dalam sejarah kehadiran Tuhan Yesus di antara bangsanya sendiri ini mau menggambarkan betapa mudahnya orang-orang ini tergerus dan terintimidasi hatinya oleh hasutan dan bujuk rayu dari para pemuka masyarakat dan pemuka agama mereka. Yesus yang selama ini sudah memenuhi hidup mereka sudah tidak ada artinya lagi. Yesus hanyalah seseorang yang kebetulan lewat dalam hidup mereka. Yesus ternyata tidak mengubah hati mereka. Mereka dibutakan oleh bujuk rayu para pemuka agama mereka yang membenci Yesus. Saudara-saudari terkasih, ketika merenungkan misteri iman yang dirayakan pada hari ini, saya langsung teringat pada orang-orang yang menjual imannya dan meninggalkan Yesus untuk sesuatu yang bukan Yesus. Mereka itu pada awalnya bangga menjadi murid Tuhan. Ketika ditanya apa agamanya, mereka bersaksi, saya orang Kristen. Namun orang-orang yang kelewatan bangga seperti ini ternyata tidak bertahan karena harta yang ditawarkan. Mereka tak berdaya pada bujukan orang ganteng atau si cantik. Mereka juga merelakan imannya untuk mendapatkan jabatan penting, untuk mendapatkan uang yang banyak. Orang-orang ini murtad dan memutuskan meninggalkan imannya kepada Yesus yang adalah juru selamatnya. Orang-orang seperti ini sungguh patut kita kasihani, sebab kebahagiaan dunia bukanlah segala-galanya. Yang tidak kalah menyedihkan kalau ada orang Kristen yang dididik oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya yang baik, mendengarkan sabdanya, dan agar suci seperti Bapa di surga, mengkhianati janji baptisnya.
dia orang Kristen, tapi masih mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, korupsi, mencuri, berbohong, berlaku zalim. Inilah contoh sikap hati orang-orang percaya yang harus ditinggalkan. Apapun yang terjadi, kita dipanggil untuk setia mengikuti jalan salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Apakah aku akan tetap setia kepada Yesus meski harus menderita dan diasingkan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, ampunilah kami jika selama ini kami tidak setia melaksanakan perintah-perintah-Mu sesuai ajaran Tuhan Yesus. Ajarlah kami menjadi murid-Nya yang bertobat dan setia walau harus menderita demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.